Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Deborah Tarigas Marpaung, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan bahas mengenai pola keruangan desa dan kota, serta pengertian desa dan kota. Pengertian desa adalah suatu pemukiman yang lokasinya berada di luar kota, yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan jumlah penduduk yang besar, strata sosial ekonomi yang beragam, dan kehidupan yang materialistis. Ada beberapa perbedaan desa dan kota. Yang pertama, hubungan sosial di desa bersifat paguyuban, sedangkan hubungan sosial di kota bersifat patembayan atau yang jangka waktunya sangat singkat dan bersifat formal. Yang kedua, lapangan pekerjaan di desa tergolong masih sedikit, sedangkan lapangan pekerjaan di kota sudah banyak dan beragam. Yang ketiga, jumlah penduduk di desa masih rendah dan lahan juga masih luas. Sedangkan di kota, jumlah penduduk besar dan lahan yang dihuni tinggal sedikit. Yang keempat, masyarakat desa bersifat solid, rukun, gotong royong, serta toleransi. Sedangkan masyarakat di kota bersifat individualisme atau mementingkan diri sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola keruangan kota. Yang pertama, teori konsentris. Teori ini dikembangkan oleh Ernest Burgers pada tahun 1925 yang mengatakan bahwa suatu kota akan terdiri atas zona-zona konsentris dan masing-masing zona tersebut akan mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Yang kedua, teori sektor. Teori ini dikembangkan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939 yang mengatakan bahwa ternyata pola sewa tempat tinggal pada kota-kota seperti di Amerika cenderung terbentuk sebagai pola sektor, bukan pola zona konsentris. Yang ketiga, teori konsektoral. Teori ini dikembangkan oleh Mann pada tahun 1965, merupakan gabungan dari pandangan konsentris dan sektoral. Namun penekanan konsentris jauh lebih menonjol daripada sektoral itu. Oke, yang keempat, teori pusat kegiatan banyak. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh C.D. Harris dan F. Ullman pada tahun 1945 yang mengatakan bahwa ternyata kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dan pola keruangannya sederhana yang ditandai oleh satu pusat kegiatan saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola keruangan desa. Yang pertama, pola memusat. Pola ini merupakan bentuk pemukiman berkelompok dan biasanya terdapat di daerah pegunungan. Yang kedua, pola mengelilingi fasilitas. Pola ini terdapat di dataran rendah, di mana fasilitas umum yang ada dimanfaatkan guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, pola memanjang atau linear. Di dataran rendah, pola ini sejajar dengan jalan raya atau sungai yang menembus desa yang bersangkutan. Yang terakhir, pola memanjang mengikuti garis pantai. Pola ini biasanya terdapat di pesisir pantai karena penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.